Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya RA Selvi Saptia Dewi. Nah, kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas 2 di Son of Sites. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang tugas 1, yaitu membuat desain interaksi. Nah, yang sekarang adalah membuat tugas 2, yaitu membuat halaman baru di Google Sites dan menyisipkan teks, gambar, dan website eksternal jika diperlukan. Oke, kita lihat ya bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama yaitu kita harus login dulu ke Google Drive kita. Kemudian untuk membuat sites baru, kita klik dari tanda tambah, lalu pilih lainnya. Nah, kita pilih yang Google Sites ini. Oke, jadi ini tampilan sites kita kalau kita mau membuat suatu site. Jadi kita tinggal membuat judul halaman. Kita buat, kebetulan saya mau membuat judul halaman saya itu adalah sistem reproduksi pada manusia. Itu adalah judul dari site saya. Di sini kita buat judul dari sites kita supaya lebih jelas ya. Jadi kita buat judulnya adalah sistem reproduksi manusia kelas 9. Nah, kita buat seperti itu ya. Nanti nama sites kita adalah sistem reproduksi manusia kelas 9. Oke, di sini sudah nampak ini nama judul kita. Kita mau tambahkan logo supaya lebih manis ya. Kita bisa, kalau kita punya logo sendiri kita bisa tambahkan, tapi karena tidak ada, saya pilih logonya karena saya guru, saya pilih logonya itu untuk Guru Handayani aja. Kemudian kita pilih. Kalau sudah seperti ini, kita tutup. Jadi tampilannya sudah muncul logo di atas dari sebelah judul kita. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada sisipkan halaman dan tema. Untuk langkah pertama, kalau sisipkan itu biasanya untuk berupa teks, kemudian kita juga bisa menyisipkan gambar, dan kita juga bisa menyematkan, misalkan menyematkan soal online atau menyematkan dari YouTube atau dari blog dan sebagainya. Dan kita juga bisa mengambilnya dari Google Drive. Nah, ini adalah manfaat dari menu sisipkan. Kalau halaman, ini kita mau membuat halaman pada tampilan sites kita. Kebetulan yang di tugas pertama yang mendesain interaksi, saya sudah membuat 7 macam materi ya, dan belum tambahannya itu ada seperti daftar pustaka, kemudian inovator, lalu soal online dan sebagainya. Nanti kita buat di halaman. Dan yang ini adalah tema. Ini adalah untuk mengatur kita mau pilih model tema dari sites kita yang seperti apa. Jadi kita bisa pilih. Jadi nggak perlu susah-susah. Kita tinggal memilih macam mana yang mau kita pilih untuk membuat tampilan pada sites kita. Oke, saya pilih aja yang temanya, saya pilih yang Aristoteles. Oke, setelah kita tentukan tema, kita mau membuat apa sih namanya ya, kayak halaman muka. Inilah di halaman muka. Halaman muka ini adalah tampilan pertama kali kalau kita mengklik suatu link sites. Jadi di halaman muka kita ganti saja namanya sesuai judulnya, yaitu sistem reproduksi pada manusia.
Oke, jadi ini halaman mukanya ya. Nanti di sini ada menu-menu atau tampilan-tampilan yang bakal mewakili dari dari halaman-halaman berikutnya. Nah, pada tampilan di bawah ini, di dekat header ini, ada pilihan ubah gambar dan jenis header. Nah, header ini kita mau pilih yang spanduk besar, supaya lebih lebar nih tampilan gambarnya atau judulnya. Ini yang spanduk, yang biasa, atau ini khusus untuk judul saja, dan ini untuk sampulnya. Jadi terserah mau memilih yang mana, sesuai dari kreativitas Bapak Ibu semua. Saya pilih yang spanduk besar. Kalau sudah, saya mau pilih ubah gambar karena gambarnya saya mau padu-padakan dengan jenis dari judul saya. Jadi kita bisa mengubah gambar headernya itu bisa dengan upload. Upload itu artinya kita sudah punya gambar dari komputer kita tinggal memilih mengambil gambarnya yang sudah kita download misalkan. Nah, ini mengambil yang sudah ada dari tampilan yang ada di komputer kita, tinggal memilih. Sedangkan kalau kita mau memilih pilih gambar, itu ada pilihan lagi. Misalkan kita sudah ada dari galeri yang sudah tersedia di sites-nya, ini pilihan-pilihannya. Atau kita bisa dengan URL. Jadi kita bisa ketikkan gambarnya, kita copy URL-nya di sini, kita tinggal ngambil. Atau kita telusuri. Nah, ini kita bisa telusuri, kita ketik aja gambar, misalkan gambar tentang reproduksi manusia. Oke, kita tinggal klik telusuri. Nanti akan tampil gambar-gambar yang berhubungan dengan yang kita ketikkan tersebut. Nah, kalau album Anda ini, kalau kita sudah punya album, kita membuat sendiri. Kalau tidak ada ya tidak usah. Kemudian Google Drive ini kalau gambar-gambar yang sudah ada di Google Drive kita. Saya pilih, misalkan saya mau pilih yang dengan cara telusuri. Tadinya kita ketik reproduksi ya. Klik. Kita pilih gambarnya. Misalkan saya mau pilih yang ini. Oke, kalau sudah kita pilih. Nah, jadi tampilan dari header kita sudah berubah ya seperti ini. Kita disesuaikan dengan judulnya. Saya memilih ini karena saya menyesuaikan dengan judulnya. Nah, lalu kalau kita mau membuat ini untuk di judul besarnya, kita biasanya di bagian depan ini untuk tampilan pertama saya ingin memberikan suatu info. Ya, misalkan di sistem reproduksi pada manusia ini saya akan memberikan apa kompetensi dasarnya dan bagaimana indikator pencapaian kompetensinya. Jadi sites-nya ini lebih untuk ke pembelajaran ya. Jadi mereka dengan sites ini jadi tahu apa kompetensinya. Nanti di dalamnya juga dipelajari bahan-bahannya seperti apa, materinya seperti apa, dan lebih lengkap lagi. Jadi kita buat sites ini sebagai media pembelajaran yang sangat detail dan bagus ya Bapak Ibu. Oke, saya mau menambahkan kompetensi dasar. Berarti kita klik sisipkan karena saya mau menambahkan teks. Kita pilih teks, kita ketikkan di sini. Ini kita buat kompetensi dasar. Oke. Kalau sudah, supaya lebih mudahnya lagi, kompetensi dasar titik 2. Nah, untuk mempermudah supaya kita tidak capek mengetik langsung di sites kita sudah siapkan saja seperti materi bahan ajar yang mau kita bagikan kepada anak-anak nih. Misalkan sudah ada kompetensi dasarnya, indikatornya, dan materi-materi lainnya, sehingga kita bisa tinggal mengcopy paste di sites kita. Oke, kita praktekkan ya contohnya. Oke, Ctrl C. Tempelkan di sini supaya kita tidak lelah menulis. Jadi sudah ada tampilannya, kita tinggal copy paste. Nah, ini di kompetensi dasar. Kita mau tambahkan lagi indikator pencapaian kompetensinya, kita klik kotak teksnya di bawah lagi, kemudian kita tempel lagi dari indikator pencapaiannya.
Nah, supaya lebih cantik tampilannya, kita tinggal klik aja di bagian kompetensi dasar ini, kita pilih warnanya yang mau kita ubah supaya lebih menonjol saja. Nah, kompetensi dasarnya juga mau kita jadikan teksnya lebih agak menonjol, kita pilih yang judul. Nah, jadi dia lebih menonjol. Sama seperti ini juga, kita pilih teksnya, khusus untuk itunya aja kita pilih yang judul aja. Nah, jadi dia otomatis size-nya itu sudah berubah sendiri, jadi lebih bagus ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menambah halaman atau page-page berikutnya, kita tinggal klik dari halaman. Kemudian ini kan tadi tampilan awal ya, home-nya ya. Ini kita mau buat tambah untuk materi berikutnya atau ke halaman berikutnya, kita klik halaman baru di sini. Klik tambahkan halaman baru. Kita buat halaman baru atau halaman keduanya, kita mau membahas tentang materi apa. Sesuai dengan desain interaksi semalam yang sudah saya buat, saya memilihnya adalah materi pembelahan sel setelah sistem reproduksi ya. Kita pilih, kita ketikkan di sini materi pembelahan sel. Nah, kita buat pembelahan sel. Nah, jadilah halaman baru yaitu pembelahan sel. Kalau kita mau menambahkan lagi, saya sudah ada 7 nih materi yang mau saya tambahkan. Ada organ penyusun, kemudian spermatogenesis, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan penyakit. Nah, kita tinggal tambahkan juga di sini, tinggal tambahkan lagi untuk halaman berikutnya. Setelah halamannya jadi, kita mau menambahkan misalnya adalah teks tadi sudah, kemudian kita mau tambahkan gambar. Nah, kita pilih misalkan yang di bagian pembelahan sel ya. Pembelahan selnya. Ini karena saya mau letak di paling atas, kita tinggal geser aja ya di atas pembelahan selnya di sini. Nah, saya mau nomor 2 pembelahan selnya, baru spermatogenesis. Organ dulu, baru spermatogenesis. Nah, seperti itu cara mengubahnya ya Bapak Ibu. Kalau sudah pembelahan sel, saya mau menambahkan misalkan gambar di Nah, kalau kita mau menyisipkan gambar, kita tinggal klik sisipkan, kemudian pilih gambar. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada upload dan pilih. Kalau upload, kita itu tinggal mengupload file yang sudah ada di komputer kita. Kita tinggal pilih misalkan file mana yang mau diupload, kita tinggal pilih, kemudian open, nanti akan muncul. Nah, kemudian pilihan selanjutnya, kalau kita mau pilih yang pilih, nah ini sama seperti tadi, yang logo, kita bisa mencarinya di Google Drive, atau dengan URL-nya, atau dengan Google penelusuran gambar, atau foto itu berarti yang sudah ada kita simpan. Nah, karena saya biasanya lebih menggunakan di Google penelusuran gambar, kita ketik aja misalkan tentang mitosis. Nah, ini tentang pembelahan ya, mau kita ambil gambar tentang mitosis, kita pilih gambarnya ini misalkan, kemudian kita insert. Nah, jadi nanti gambarnya itu sudah ada di sini. Kalau saya mau buat pembelahannya di atas ya, jadi kita tinggal tekan, geserkan ke atas seperti ini. Atau ini geser ke bawah. Nah, supaya duluan teksnya daripada gambarnya. Nah, ini kan pembelahan sel. Saya mau buat pembelahan sel ada 2, yaitu ya kan,
Nah, kalau saya ingin membuat dua kotak atau dua tabel, saya mau buat sebelah kiri jadi pembelahan mitosis, sebelah kanan pembelahan meiosis. Jadi kita tinggal pilih tata letaknya yang di sini. Karena saya memilihnya itu adalah ada dua, jadi saya pilih yang ini tata letaknya. Jadi tata letak ini adalah untuk mengatur bagaimana posisi dari sets yang mau kita buat. Kita mau membuatnya seperti apa, kita tinggal pilih aja. Kebetulan saya sudah ada ini, jadi gambarnya ini mau kita masukkan. Saya mau tambah ini, saya masukkan aja, tarik aja ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi gambarnya tadi hilang, dan kita mau tambahkan lagi gambar satu lagi. Kita tinggal klik tambah, pilih gambar aja dari sama seperti tadi, pilih gambar dari Google penulis. Meosisnya yang mana ya? Yang ini aja, insert. Nah, jadi sangat mudah ya untuk menambahkan gambar pada Google Sites kita. Oke. Nah, jadi untuk menambahkan gambar sudah. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan sematkan? Kalau sematkan ini berarti kita menyematkan dari, bisa dari YouTube atau dari suatu link. Misalkan saya mau menambahkannya itu, saya mau menambahkan di bawah ini, itu sematan link. Kita menggunakan URL. Saya pilih misalkan saya mau menambahkannya dari URL dari Wikipedia. Kita cari dari Wikipedia tentang kita cari dulu sistem reproduksi manusia. Sistem Nah, kita pilih yang ini nih, sistem reproduksi manusia sudah tampil. Kita pilih yang ini. Nanti linknya bisa kita ambil untuk menambah literasi kita di link kita di situs sites kita. Kita klik Ctrl C. Kemudian kita tempelkan di sini URL-nya. Oke, nah kita pilih sisipkan. Sudah, kita pilih sisipkan. Nah, jadi pada saat ini nanti kita masukkan, nanti langsung kalau kita klik akan langsung mengarah ke Wikipedia tersebut. Jadi ini hasil kalau kita sudah menambahkan dari teks, gambar, dan sematkan dari web eksternal lainnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan dari Drive? Nah, caranya adalah kita tinggal klik saja Drive. Kita anggap saja kita sudah mempunyai file yang mau diupload di dalam sites kita. Misalkan kebetulan saya sudah punya silabus tentang sistem reproduksi. Kita ketik aja silabus. Ini silabus sistem reproduksi. Jadi silabus ini harus sudah ada di drive kita. Kalau tidak nanti tidak bisa muncul ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik.
kita insert. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tampilan yang ditambahkan dari Google Drive. Bisa kita besarkan sebesar yang mau kita inginkan ya Bapak Ibu. Terserah, bebas. Nah, jadi sudah selesai tugas 2 saya, yaitu menambahkan teks, gambar, kemudian link dari situs tertentu, beserta file dari Google Drive. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan atau mempublikasikan sites kita? Caranya adalah kita tinggal klik publikasikan. Nah, ini adalah alamat web kita. Jadi nanti link kita itu https://google.com/view/reproduksi manusia. Ini yang akan kita pakai untuk men-share link dari sites kita. Oke. Jadi bisa kita copy, kita ambil dari sini, salin link yang mau dipublikasikan tadi, kita tinggal salin. Ini yang mau kita share atau mau kita laporkan ke dalam tugas kita, kan suruh menampilkan link ya, dan sebagainya. Oke, demikian tugas 2 saya, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.